Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kita masih akan berbincang bersama dengan Head of Research dari Henan Putirai, Bapak Robertus Yanuar. Dan langsung saja kita lihat rekomendasi saham pilihan hari ini dapat Anda saksikan selengkapnya di layar, di mana yang direkomendasikan ada Akra, TPIA, dan juga EMTK, semua direkomendasikan buy. Akra dengan support 3380, resisten 3690, TPIA support 975, resisten 9850, EMTK support 2650, resisten di 3000. Pak Robertus, EMTK terlebih dahulu karena tadi sudah Anda singgung di segmen sebelumnya, seiring dengan EMTK ini adalah induk usaha dari Buka. Ya betul, karena kita melihat juga dengan kesuksesan IPO dari Bukalapak hari ini juga bisa sedikit banyak menjadikan sentimen positif juga bagi induk usahanya atau pemilik dari 31% saham Bukalapak ini adalah Elang Mahkota. Kita ketahui juga bahwa selain Bukalapak juga ada berbagai usaha lain di bidang, baik itu di bidang startup digital teknologi maupun media maupun juga industri kesehatan, pelayanan kesehatan yang diinvestasikan oleh Elang Mahkota ini. Jadi kedepannya potensi masih cukup menjanjikan pertumbuhannya. Kita melihat juga pertumbuhan laba bersih kemarin di semester 1 juga cukup signifikan, sehingga kedepannya masih ada peluang untuk MTK untuk bisa mengincar level yang tinggi lagi, mungkin ada di kisaran 2.800 sampai dengan 3.000, seperti itu Mbak Prisa. Targetnya di posisi berapa? Di kisaran level psikologis barunya itu ada di 2.800, 2.900 sampai dengan 3.000. Tapi kalau selama dia masih bisa bertahan di kisaran support sekitar 2650, 2620 itu masih mungkin untuk bisa dilakukan akumulasi pembelian di sekitar situ. Masih ada peluang mendekati 3.000 asal bertahan di 2660, 2630-an gitu ya? Iya. Berarti dekat dengan level saat ini. Saat ini kan lagi di 2640, bolak-balik 2650. Boleh buy di level current price ya? Ya, ini boleh dilakukan buy on weakness karena kita ngelihat supportnya ada di 2650 sampai 2620, itu bisa ditunggu aja di situ kalau misalnya masih berlanjut pelemahannya sehingga kita bisa mendapatkan harga yang lebih bagus lagi seperti itu. Ini aja kan sudah menguji 2630, turun 3,31%. Kalau di bawah dari 2620, break di bawah level itu yang merupakan support Anda tadi, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap dikumpulin, ada support selanjutnya atau bagaimana? Iya, masih ada support selanjutnya di 2590, itu bisa dilakukan proses akumulasi yang kedua. Jadi kalau misalnya 2620 breakdown, jadi masih akan ada support lanjutan di 2590. Ini juga level yang sangat menarik sekali karena potensial upside-nya kan bisa ke sekitar 2.800, 2.900 sampai dikasih lagi nih Pak Robertus, dikasih 2560. Gimana? Iya, masih ada. Kita peluang untuk bisa melakukan akumulasi di level sekarang. Jadi ini merupakan suatu yang jarang kesempatan yang terjadi. Kalau misalnya bisa dilakukan akumulasi kembali, tentu akan potensi kedepannya masih lebih bagus seperti itu, Mbak Prisa. Turun terus nih, ini sudah hampir 6% penurunannya di 2560. Cut loss hanya jika misalnya turun ke level berapa? Atau trennya akan berubah? Oh, kurang menarik nih. Ketika dia sudah mulai break di bawah level berapa? Kita lihat sih masih cukup kuat ya di kisaran 2590 sampai dengan 2530 ya setidaknya kalau misalnya di level AR bawah gitu ya. Karena kan kita masih melihat bahwa ini sebenarnya sentimen sementara aja, ke depannya ini masih cukup bisa untuk dilakukan akumulasi kembali selama dia masih kuat bertahan di kisaran 2530 seperti itu. Oke, 2530 tidak terlampaui ke bawah. Akumulasi saja terus EMTK ya. Masih ada target sampai ke 3.000-an. Betul. Strategi buy on weakness paling tepat dilakukan untuk saham-saham yang boleh dibilang sementara ini aja mengalami penurunannya. Kita melihat sekitar 3%, 2%, sekarang udah mulai dilakukan akumulasi kembali oleh para investor. Baik. Kalau TPIA alasannya apa Anda rekomendasikan hari ini? Ya tentu saja karena kinerja keuangan yang semakin membaik. Kita lihat di kuartal 1 2021 seiring dengan perbaikan harga minyak sekarang kan, sehingga harga jual berbagai macam produk olahan petrokimia ini mengalami perbaikan. Dari segi margin juga mulai meningkat, dari segi laba bersih juga ada peningkatan yang signifikan, double digit. Jadi kedepannya sih kita masih lihat masih ada potensi yang cukup besar TPIA untuk bisa meraih level yang lebih tinggi lagi seperti itu, Mbak Pri. Oke, support di 9.075, resisten 9.850 memang bukan untuk trading saja tetapi jangka menengah ya? Betul.
Yang terakhir adalah AKR Korporindo atau AKRA. Ya, Akra kita melihat sebenarnya dari peluncuran kawasan ekonomi khusus yang di Gresik itu menjadikan sentimen yang cukup positif juga ke depannya karena penjualan lahan industri ini sudah mulai hampir menyamai dari kontribusi penjualan dari bisnis BBM dan juga bahan kimianya. Jadi ke depannya masih menjanjikan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi lagi bagi Akra, terutama di baik itu distribusi BBM maupun di bisnis lahan industri. Menyusul kemarin ditetapkannya status KEK dan masuknya smelter Freeport juga ke situ, Mbak Prisa. Oke. Kita lanjut ke gainers dan juga loser dari saham pilihan yang sudah disampaikan tadi. Mungkin boleh saya update kembali pemirsa ya, bagi Anda yang belum sempat menyimak. AKR Korporindo direkomendasikan buy 3380 sampai resisten 3690, TPIA dengan support 9075, resisten 9850 dan EMTK 2650 sampai dengan 3000. Dan kita akan beralih ke gainers dan juga losers di pembukaan perdagangan sesi 1 ini. Pemirsa, mungkin bisa selengkapnya Anda saksikan di layar. BBYB lagi-lagi menjadi gainers based on value dengan kenaikan 20,2% di 18.15. Kemudian ada Baca naik 4,67% di 560, BABP 3,85%, dan Mari naik 6,9%. Mungkin Anda bertanya-tanya kok nggak ada buka, karena ini berdasarkan value pemirsa ya. Dan dapat Anda saksikan juga untuk losersnya adalah BBKP turun 3,94%, EMTK turun 2,21%, BBRI turun 2,47%, dan BBCA turun 1,45%. Pak Robertus, kemarin kan yang menggerakkan adalah perbankan nih. Kemudian hari ini indeks masih cukup kuat di atas 22. Perbankan seperti apa singkat saja? Perbankan kita sih melihatnya sebenarnya sampai dengan bulan Oktober, perbankan besar ini yang big cap masih akan menjadi sasaran jual para fund manager ya. Jual karena, justru ya? Iya, karena sampai dengan bulan Oktober nanti kan akan ada perubahan sistem pembobotan indeks yang baru, di mana beberapa emiten yang kategori big cap seperti BCA, BRI, Mandiri itu akan berkurang bobotnya nanti terhadap IHSG, sehingga investor terutama institusi akan beralih kepada saham-saham yang lain yang di bawahnya, yang market cap-nya di bawah daripada yang big cap tersebut. Oke, terima kasih Pak Roberto sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sama-sama, terima kasih. Kami akan kembali pemirsa dengan satu segmen terakhir. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening.